Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 25 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 24 ayat 29 yang berbunyi, "Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema balas melukai. Sahabat-sahabat Kristus, Adi yang berusia 7 tahun menangis di ruang tamu. Ketika ditengok ibunya, ternyata ia menangis karena rambutnya ditarik-tarik oleh Bram, adiknya. "Sudahlah Adi, jangan marah," kata si ibu. "Adikmu baru 3 tahun. Ia belum tahu bahwa rambut itu sakit kalau ditarik." Setelah tangisnya reda, si ibu kembali ke dapur. Namun sesaat kemudian terdengar Bram yang menangis. "Ada apa lagi ini?" tanya si ibu kesal. Seketika Adi menjawab dari ruang tamu, "Bu, sekarang Bram sudah tahu rasanya." Sahabat-sahabat Kristus, orang yang terluka biasanya terdorong untuk membalas, terkadang tanpa disadari. Rasa dendam yang menyelinap di hati membuat kita tak lagi bebas mengasihi semua orang. Bagaimana mengatasinya? Petrus menasihati agar kita hidup sebagai orang merdeka. Seseorang disebut merdeka jika jiwanya bebas dari dendam, bebas dari niat membalas kejahatan dengan balik berbuat jahat. Dengan jiwa yang merdeka, kita bisa menghormati semua orang, termasuk majikan yang bengis terhadap kita. Petrus menjadikan Yesus sebagai contoh. Ketika dicaci maki, hatinya terluka, tetapi dia tidak balas melukai orang. Apa rahasianya? Dia menyerahkan urusan pembalasan itu kepada Bapa. Sahabat-sahabat Kristus, adakah dendam dalam hati Anda? Niat balas dendam membuat hati tidak bisa lagi bening. Pikiran menjadi ruwet, bahkan bisa membuat kita nekat berbuat jahat. Kadangkala orang yang tidak melukai kita pun bisa kena getahnya. Sahabat-sahabat Kristus, pembalasan itu melumpuhkan dan membahayakan.
Lebih baik serahkan sakit hati kita kepada Allah. Mintalah kepada Dia untuk mengambil alih perkara itu dan membebaskan jiwa Anda. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, pembalasan hanya akan melumpuhkan Anda. Ia tidak bisa membebaskan Anda. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.